Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak kamu ngerasa udah kasih segalanya buat pasangan? Waktu, tenaga, perhatian, bahkan kadang sampai ngorbanin hal-hal penting dalam hidup kamu sendiri. Tapi ujung-ujungnya malah berasa kayak kamu nggak dihargai. Kayak semua usaha kamu tuh dianggap biasa aja. Nggak ada bedanya sama udara. Kalau kamu pernah ngerasain yang kayak gitu, gue paham banget rasanya. Masalah ini tuh jauh lebih umum daripada yang kita kira, tapi sayangnya, nggak banyak orang yang tahu gimana cara keluar dari lingkaran setan ini. Nah, hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa hubungan bisa berubah dari romantis jadi, kok gue doang yang capek ya? Dan lebih penting lagi, gimana caranya biar kamu bisa balik ke jalur yang benar? Karena jujur aja, seringkali masalahnya bukan di pasangan kamu yang nggak peka, tapi di dinamika yang kamu bangun bareng dia. Masalah kayak gini bisa dialamin siapa aja, cowok, cewek, atau apapun gender kamu. Intinya, ini tentang gimana kita menghargai diri sendiri dulu sebelum bisa dapat apresiasi dari orang lain. Jadi, kalau kamu pengen hubungan yang nggak cuma bertahan tapi juga bikin kamu bahagia, ini waktunya buat mulai ngerombak pola pikir dan kebiasaan kamu. Kita bakal bahas soal gimana caranya berhenti cari validasi dari pasangan, ngatur ulang batasan, sampai bikin pasangan kamu balik lagi ngelihat kamu sebagai orang yang bikin dia jatuh cinta di awal dulu. Kedengarannya susah? Mungkin. Tapi percaya deh, ini worth it banget buat kamu dan hubungan kamu ke depannya. Siap? Oke, kita mulai aja kalau gitu. Oke, jadi gini guys, anggap aja kamu udah ngelakuin semuanya buat dia, selalu ada pas dia lagi butuh, dan bahkan nyediain hampir semua yang dia perlu. Tapi sekarang rasanya kayak kamu nggak kelihatan, semua effort yang kamu taruh di hubungan ini kayak nggak ada artinya lagi. Kalau kamu ngerasa relate, jangan kemana-mana. Karena kali ini kita bakal bahas kenapa dia bisa bersikap kayak gitu. Mungkin ada yang salah dari sisi kamu. Dan gimana caranya biar kamu bisa ngebalik keadaan biar dapat respect dan apresiasi yang kamu pantas dapat. Ini nih, yang namanya si pembunuh diam-diam dalam hubungan. Tapi bukan berarti dia orang jahat atau nggak peduli sama kamu. Ini lebih ke fakta bahwa ada sesuatu yang bikin keseimbangan hubungan kalian berubah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ada orang yang berhenti menghargai pasangan yang udah banyak ngelakuin hal buat mereka? Jawabannya simple. Apresiasi itu nggak otomatis muncul. Apresiasi itu dibangun, bukan cuma dari effort, tapi juga dari dinamika hubungan. Kalau kamu terus-terusan ngalah, ngelakuin semuanya buat dia tanpa ekspektasi apa-apa, kamu ngajarin dia buat nganggap effort kamu itu normal. Dan apa yang normal, ya gampang diabaikan. Bayangin gini, kalau tiap pagi kamu pesanin GoFood, buat dia sarapan pagi dan ngelaundryin celana dalamnya, awalnya mungkin dia bakal seneng banget, senyum, bilang makasih, bahkan mungkin ngepost di Instagram. Tapi setelah 15 atau 20 kali, rasanya pasti jadi biasa aja kan? Bukan karena dia nggak bersyukur, tapi ini soal sifat dasar manusia. Kita cenderung anggap biasa sesuatu yang konsisten tanpa ada rasa langka atau tantangan di baliknya. Dan masalahnya, kalau kamu terus-terusan ngasih tanpa batas, tanpa garis tegas, secara nggak langsung kamu bilang ke dia, aku nggak butuh kamu buat ngehargain aku, karena aku bakal selalu ada. Guys, gue ngerti kok. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu sayang banget sama dia. Kamu pengen nunjukin rasa cinta kamu. Tapi coba tanya diri kamu ngasih semua ini karena kamu bener-bener pengen? Atau karena kamu berharap itu bikin dia makin cinta sama kamu? Kenyataannya guys, ngasih terlalu banyak itu nggak cuma bikin capek, tapi juga malah bikin effort kamu kelihatan murahan di mata dia, padahal buat kamu mungkin itu nggak ternilai harganya. Nah, gue tahu kamu pasti mikir, tapi kan, Pikong, baik hati dan suka ngasih itu hal yang bagus. Kan? Emang bener bre, generosity itu bagus. Tapi kalau nggak ada batasnya, jadinya malah kayak ngerugiin diri sendiri. Kamu ngajarin dia buat terus-terusan ngambil tanpa harus ngasih balik. Dan ujung-ujungnya, kamu bakal mencret dan muncul rasa kesel di kedua sisi. Kalau kamu pernah ngerasa nggak dihargain, coba tanya ke diri kamu. Apakah aku udah bikin lingkungan di mana dia harus ngehargain aku? Atau aku terus-terusan ngasih sampai dia nggak ngeliat nilai aku lagi? Guys, hubungan itu tumbuh karena respek dan usaha dua arah, bukan dari satu orang yang terus-terusan ngebuktiin dirinya. Jadi gini guys, kabar baiknya, ini bukan akhir dari cerita kamu. Nyadar sama pola ini adalah langkah pertama buat memperbaikinya.
Jadi, pantengin terus ya, karena gue bakal kasih tahu kenapa ini bisa kejadian, dan yang lebih penting, gimana cara kamu menghentikannya sebelum hubungan kamu makin berantakan. Nah, let's break it down. Oke, kenapa sih dia nggak ngapresiasi kamu lagi? Jujur aja nih, mari kita bahas pertanyaan ngehe ini. Gue tahu ini mungkin agak pedes buat didengar, tapi faktanya, rasa apresiasi itu sering pudar ketika effort kamu jadi sesuatu yang bisa ditebak. Dan ya, ini nggak cuma soal dia, tapi soal dinamika yang kalian bangun bareng. Bahkan, sebagian dari ini ada hubungannya sama perilaku kamu sendiri. Hal pertama yang harus kamu ngerti, manusia itu bakal lebih ngargain sesuatu yang mereka harus perjuangin. Bukan soal main game atau nahan rasa sayang ya, tapi soal keseimbangan. Kalau kamu terus-terusan ngasih waktu, energi, perhatian tanpa pernah berharap ekspektasi apa-apa balik, kamu secara nggak sengaja bikin hubungan yang berat sebelah. Dan di situasi yang nggak seimbang kayak gini, apresiasi bakal mulai pudar. Coba pikirin ini guys. Pas awal-awal kalian deket, semuanya tuh terasa seru kan? Dia kagum sama kepercayaan diri kamu, independensi kamu, dan gimana kamu punya kehidupan sendiri dengan prioritas kamu sendiri. Kamu kayak punya aura misteri yang bikin dia penasaran. Tapi seiring waktu, kamu mulai ngorbanin semua itu. Fokus semuanya ke dia. Ngasih semua yang kamu punya. Kamu nggak sengaja ngubah dinamika hubungan itu. Kamu yang tadinya dia kagumi jadi seseorang yang selalu ada. Selalu bilang iya dan selalu naruh dia di atas segalanya. Masalahnya, selalu ada buat dia nggak bikin kamu lebih berharga bro. Justru bikin kamu gampang ditebak. Dan tahu nggak, hal yang gampang ditebak itu ngebunuh ketertarikan. Kalau ketertarikan udah pudar, rasa apresiasi juga bakal ikutan hilang. Dengerin ya, nggak ada yang salah sama komitmen. Tapi kalau komitmen kamu berubah jadi pengorbanan diri, sampai kamu ngorbanin kebahagiaan, hobi, pertemanan, cuman buat nyenengin dia, ini bakal jadi bumerang buat kamu sendiri. Sekarang kamu mungkin mikir, tapi kan bukannya kebanyakan orang suka sama yang ngeprioritasiin mereka? Iya, itu bener. Bener banget. Tapi nggak harus dengan ngorbanin harga diri kamu, bre. Orang yang lupa sama dirinya sendiri dalam hubungan itu nggak menarik. Malah, ini bikin cerita horor buat kamu makin jatuh. Gue kasih tahu rahasia kecil ini. Sebagian orang itu ngargain seseorang yang bisa jadi tantangan buat mereka. Kalau kamu kasih dia sesuatu buat dikagumi, sesuatu buat dikejar, dia bakal lebih ngapresiasi kamu. Tapi kalau dia ngerasa udah dapet kamu sepenuhnya tanpa perlu usaha sama sekali, rasa apresiasinya bakal hilang, percaya deh. Coba jawab ini. Kapan terakhir kali kamu bilang enggak ke dia? Bukan karena mau nyakitin, tapi karena kamu punya prioritas sendiri, atau ada hal penting yang harus kamu lakuin. Kalau jawaban kamu adalah, aku nggak inget, atau bahkan nggak pernah bilang tidak sama sekali, ya berarti kamu adalah bagian dari masalah itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang, cara ngehindarin pola yang salah. Oke, gimana sih caranya kamu bisa kalau kamu udah terlalu banyak ngasih, atau bahkan ngeremehin diri kamu sendiri di hubungan? Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatiin. Pertama, kamu selalu jadi orang yang mulai duluan. Mau itu ngajak ketemu, ngobrol, atau ngasih perhatian. 2, kamu ngerasa cemas atau kecewa kalau dia nggak ngerespon sesuai ekspektasi kamu. 3, kamu udah berhenti ngejar mimpi atau tujuan kamu sendiri karena terlalu fokus buat bikin dia bahagia. Kalau ada yang relate sama kamu, ini saatnya buat mundur sejenak dan evaluasi ulang gimana kamu ngejalanin hubungan ini. Sekarang kita udah ngerti kenapa dia mungkin berhenti ngapresiasi kamu. Nah, gimana sih caranya balik dapetin rasa hormat, nilai, dan kepercayaan diri kamu tanpa harus main drama atau manipulasi? Nah, hindari perangkapnya, stop cari validasi. Sekarang kita bahas kenapa kamu mungkin terlalu sibuk nyari validasi dari dia. Banyak banget dari kita yang diajarin sejak kecil. Kalau mau jadi pasangan yang baik, kamu harus ngelakuin segalanya buat bikin pasangan kamu bahagia. Ya kan? Apalagi buat pria nih. Society sering ngebentuk mindset kayak, jadi cowok itu harus jadi penyedia, pelindung, orang yang selalu ada buat dia. Sebenarnya, ini sifat yang bagus banget. Tapi kalau kamu bawa ini ke level ekstrem, bahaya bro. Kamu jadi mulai mikir, kalau aku ngelakuin lebih banyak, dia pasti bakal lebih ngapresiasi aku. Padahal kenyataannya, semakin kamu ngejar validasi dia, semakin dia bakal ngerasa tertekan dan malah ngejauh. Dengerin gue baik-baik ya, ini bakal ngubah cara pandang kamu tentang hubungan.
Orang nggak bakal ngormatin pasangan yang ngegantungin harga dirinya ke validasi mereka. Rasa hormat dan ketertarikan muncul karena dia ngeliat kamu sebagai seseorang yang percaya diri, stabil, dan punya kemampuan buat ngelola hidup kamu sendiri. Bukan orang yang desperate buat perhatian atau persetujuan. Jadi, mulai sekarang, berhenti ngejar validasi orang lain. Fokus sama diri kamu, mimpi kamu, dan gimana caranya kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Karena percaya deh, pasangan yang beneran cinta sama kamu bakal jauh lebih ngargain kamu kalau kamu tetap jadi diri kamu yang utuh. Nah, lanjut. Gimana caranya ngelihat validasi di hubungan? Kadang kamu mungkin gak sadar kalau kamu lagi nyari validasi dari pasangan. Jadi, gue kasih beberapa contoh biar kamu lebih ngeh. Pertama, kamu sering banget nanya, kamu bahagia nggak? Kamu puas nggak sama aku? Kamu ngelakuin banyak hal buat dia, tapi dalam hati kamu sebenarnya ngarep pujian atau pengakuan balik. Kamu jadi kesel atau ngambek kalau dia nggak ngasih pujian, nggak ngakuin usaha kamu, atau nggak kasih respon yang kamu harapin. Pernah ngalamin kayak gini? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi masalahnya, kalau setiap tindakan kamu didasari sama kebutuhan buat dapetin validasi dari dia, kamu malah jadi orang yang beda banget dari versi kamu yang bikin dia jatuh cinta dulu. Bukannya jadi orang yang kuat, mandiri, dan pede, kamu malah jadi orang yang terus ngejar persetujuannya. Dan jujur aja, nggak ada orang yang mau terus-terusan ngeyakinin pasangannya dalam sebuah hubungan. Kalau kamu kejebak di pola ini, kamu bakal masuk ke lingkaran setan. Semakin kamu nyari validasi, semakin dia ngerasa nggak perlu ngasih itu ke kamu. Karena sikap kamu bikin dinamika kekuatan dalam hubungan berubah. Bukannya sejajar, kamu naruh dia di atas pedestal. Bikin dia punya kendali penuh atas hubungan kalian. Nah sekarang, gimana sih caranya keluar dari lingkaran setan ini? Solusinya? Mulai dari satu kebenaran sederhana. Kamu harus nemuin validasi dari dalam diri kamu sendiri. Ini artinya kamu perlu nyadarin nilai diri kamu sendiri. Terlepas dari apa yang dia pikir atau rasain, kamu udah cukup, persis seperti diri kamu sekarang. Tapi kamu harus percaya itu duluan. Gua kasih latihan singkat. Lain kali, kalau kamu ngerasa mulai nyari persetujuan atau pengakuan dari dia, entah nunggu dia muji kamu atau nunggu dia ngakuin usaha lo, stop. Berhenti di situ, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri kamu sendiri, aku berharga, mau dia lihat itu atau enggak. Ini bukan soal jadi sombong ya, tapi soal harga diri. Pas kamu berhenti nyari validasi dari dia, kamu ngambil alih kekuatan kamu lagi. Kamu berubah dari orang yang ngejar jadi orang yang bikin mereka tertarik. Dan bagian terbaiknya, ketika kamu berhenti tergantung sama validasi dia, kamu ngasih ruang buat apresiasi yang tulus tumbuh. Bukannya ngerasa harus validasiin kamu, dia bakal ngelakuin itu dengan sendirinya. Lanjut ya. Sekarang, cara ubah dinamika setan ini. Oke, waktunya ambil kendali lagi. Kalau selama ini kamu sering terlalu ngalah atau ngorbanin kebutuhan kamu sendiri demi bikin pasangan kamu bahagia, kamu harus tekan tombol pause sekarang juga dan evaluasi ulang. Ingat, punya batasan itu bukan berarti kamu jadi jahat atau jauh, oke? Batasan itu soal bikin aturan jelas tentang apa yang kamu terima dan apa yang enggak. Pertama, misalnya kalau dia suka ngeremehin usaha kamu atau enggak ngargain kontribusi kamu, jangan cuman diem aja. Kamu bisa bilang dengan tenang, kayak, aku ngerasa usaha aku kurang dihargai, dan itu nggak oke buat aku. Ini bukan soal bikin drama atau ribut, tapi soal berdiri tegak buat diri kamu dengan santai dan percaya diri. Langkah 2, prioritasi diri kamu sendiri. Coba deh tanya ke diri kamu, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu cuman buat diri kamu sendiri? Kalau kamu lupa, berarti ini sinyal buat balik fokus ke diri kamu lagi. Lakuin hal-hal yang bikin kamu senang, entah itu nge-gym, mulai hobi baru, atau nongkrong sama teman-teman yang udah lama kamu abaikan. Selain bikin kamu ngerasa lebih baik, ini juga bakal ngingetin pasangan kamu kenapa dulu dia tertarik sama kamu. Itu karena kemandirian kamu, ambisi kamu, dan gimana kamu punya tujuan hidup. Pas kamu sibuk ngejar mimpi, atau cuma menikmati hidup kamu, dia bakal notice, dan kamu tahu apa yang bakal terjadi. Dia bakal lebih ngapresiasi waktu dan usaha yang kamu kasih. Karena dia tahu itu nggak ngorbanin kebahagiaan kamu sendiri. Langkah 3, pahami bahasa cinta dia. Kadang,
Alasan pasangan kita nggak ngapresiasi hubungan itu karena dia ngerasa disconnect. Jadi kalau kamu mau ubah dinamika, kamu harus ngerti apa yang sebenarnya bikin dia merasa dicintai. Apakah itu kata-kata afirmasi, waktu berkualitas, atau tindakan kecil yang bermakna? Kalau kamu bisa nemuin apa yang paling dia hargai, kamu bisa kasih itu tanpa harus berlebihan. Misalnya, kalau dia lebih menghargai waktu berkualitas daripada hadiah mewah, kamu cukup ngajak dia ngobrol santai kayak, "Yuk, kita ngopi sambil cerita-cerita soal minggu kamu." Simple kan? Tapi dampaknya jauh lebih besar karena dia tahu kamu benar-benar perhatian sama apa yang dia butuhin. Langkah 4. Hargai perilaku positif. Ini tips penting. Orang cenderung ngulang perilaku yang dapat apresiasi. Jadi kalau dia mulai nunjukin rasa terima kasih atau ngasih perhatian balik, kamu harus kasih respon positif. Contohnya, kalau dia bilang, "Makasih ya udah bantuin aku tadi," kamu bisa balas, "Aku senang kamu ngeliat itu, aku juga apresiasi kamu." Respon kecil kayak gini bisa bikin siklus positif, di mana dia lebih sering nunjukin rasa terima kasih ke kamu di masa depan. Tapi ingat, jangan validasi perilaku negatif. Kalau dia ngeremehin usaha kamu atau bersikap seenaknya, jangan diemin aja. Bilang dengan tegas tapi tenang, kalau kamu menghargai hubungan yang punya respek dan usaha dari dua belah pihak. Pasang standar dari awal, dan kamu bakal lihat perbedaan besar di dinamika hubungan kamu. Nah terakhir dan gak kalah penting bre, rahasia biar dia ngargain kamu lagi. Gini nih, kalau kamu pengen pasangan kamu ngelihat kamu sebagai seseorang yang dia kagumi, hormati, dan bersyukur punya kamu di hidupnya, kamu harus mulai dari diri kamu sendiri dulu. Yuk, bahas step by step caranya. Langkah 1, bangun hidup yang dia pengen, jadi bagiannya. Jadi gini, kamu nggak perlu jadi orang kaya raya atau superhero buat bikin pasangan kamu kagum. Tapi kamu harus punya tujuan, passion, dan prioritas hidup sendiri. Kalau kamu sibuk sama hidup kamu yang seru, itu bakal ngirim pesan jelas. Aku udah lengkap tanpa siapapun. Orang yang punya kehidupan penuh bikin pasangan ngerasa beruntung, bisa jadi bagian dari perjalanan kamu. Langkah 2, kasih dia ruang buat kangen. Ini sering banget diabaikan, tapi penting banget. Kalau kamu selalu ada, selalu ngechat, selalu ngajak jalan, selalu nempel, kapan dia sempet kangen sama lo? Kayak pepatah, jarak bikin hati makin kangen. Ini bukan cuma soal jarak fisik, tapi juga jarak emosional. Biar dia punya waktu buat nyadarin apa aja yang kamu bawa ke hubungan kalian. Langkah 3, tunjukin, bukan cuma ngomongin. Penghargaan itu datang dari aksi, bukan omongan. Kalau kamu bilang, kamu harus lebih ngargain aku, ya, itu nggak bakal ngaruh. Fokus aja jadi versi terbaik dari diri kamu dan biarkan tindakan kamu yang ngomong. Misalnya, kamu udah kerja keras buat karir atau ngejar target kebugaran, tunjukin hasilnya, atau kamu udah nyiapin rencana kencan yang thoughtful, biarkan itu jadi bukti tanpa kamu harus nyombong. Konsisten, bisa diandalkan, dan hadir sesuai dengan cara kamu, bukan karena paksaan. Langkah 4, kuasai seni bilang enggak. Poin penting nih, orang yang bisa bilang enggak dengan bijak itu otomatis dihargai. Kalau kamu selalu bilang iya, bahkan buat hal-hal yang kamu nggak mau, kamu ngasih sinyal kalau waktu dan energi kamu nggak ada harganya. Contoh, kalau dia minta kamu batalin rencana sama teman-teman, atau ngelakuin hal yang nggak sesuai sama prioritas kamu, jangan langsung nurut. Cukup bilang, aku pengen bantu, tapi aku udah ada komitmen lain. Dengan begitu, kamu nunjukin kalau kamu punya batasan yang jelas dan menghormati diri kamu sendiri. Sebelum kamu minggat, ingat ini ya. Penghargaan dari pasangan dimulai dari gimana kamu ngargain diri kamu sendiri. Bangun hidup yang bikin kamu bangga, bikin batasan yang sehat, dan tunjukin kepercayaan diri yang tenang. Kalau dia ngelihat kamu nggak butuh validasi dari dia buat merasa utuh, percaya deh, dia bakal makin kagum sama kamu. Nah tantangan, buat kamu, coba deh. Setiap kali kamu ngerasa nggak dihargai, jangan ngeluh dulu. Tanya ke diri kamu sendiri, apa aku udah cukup ngargain diri aku buat ngarep penghargaan dari dia? Kalau jawabannya belum, waktunya berubah, dan mulai dari sekarang. Oke, sebagai penutup, kunci balik ke jalur yang benar di hubungan. Jadi gini, kalau kita rangkum semuanya, inti dari hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang kasih paling banyak, atau siapa yang selalu nurut. Hubungan yang kuat dibangun dari saling menghormati, saling apresiasi, dan yang paling penting, saling ngasih ruang buat jadi diri sendiri.
Kalau kamu ngerasa nggak dihargai atau capek terus yang usaha, stop dulu, tarik napas, dan pikirin, apa gue udah cukup ngargain diri gue sendiri? Karena kalau kamu sendiri nggak ngelihat value kamu, gimana pasangan kamu bisa ngelihatnya? Ingat, jadi orang yang selalu ada, selalu ngejar, dan nggak punya batasan itu nggak bikin kamu lebih dihargai. Justru sebaliknya, itu bikin kamu kelihatan kayak nggak punya kehidupan lain. Mulai sekarang, fokus sama diri kamu dulu. Cari tahu apa yang bikin kamu bahagia di luar hubungan, kerjain hal-hal yang bikin kamu bangga, dan jangan takut buat bilang enggak kalau itu bertentangan sama prioritas kamu. Ketika kamu punya hidup yang seru, pasangan kamu bakal ngerasa beruntung banget bisa jadi bagian dari itu. Terakhir, hubungan yang solid itu nggak butuh drama atau main-main. Ini tentang dua orang yang sama-sama saling support tanpa harus ngorbanin jati diri masing-masing. Jadi, yuk bangun dinamika yang seimbang. Hargai diri kamu dulu, karena itu kunci buat dapat apresiasi dari pasangan kamu. Dan kalau kamu ngerasa butuh reminder, balik lagi ke poin-poin tadi. Nggak ada kata terlambat buat reclaim hubungan dan diri kamu sendiri. Cheers buat hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Oke, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka, sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.